Oke, saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungi firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan satu tema, yaitu tentang menyenangkan Tuhan. Ketika kita mendengar kata menyenangkan Tuhan, saya percaya itu adalah satu kerinduan dan keinginan kita. Tetapi saya ingin kasih tahu saudara, setelah saya renungkan dan melihat di dalam kehidupan yang pernah kita jalanin, keinginan menyenangkan Tuhan itu tidak salah tentunya. Tetapi efek daripada keinginan menyenangkan Tuhan itulah yang sering mengalami masalah negatif. Contohnya misalnya, siapa yang tidak kenal dengan orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Alkitab? Mereka adalah satu kelompok orang yang ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi anehnya dikecam oleh Tuhan Yesus. Maka kita lihat di sini, kita akan belajar apa yang orang Farisi lakukan. Yang dimana dimulai daripada mereka memang ingin menyenangkan Tuhan. Saudaraku, apa yang mereka lakukan dalam menyenangkan Tuhan? Pertama, mereka itu menjaga kesucian hidup dengan memisahkan diri dari dunia. Saudaraku, dari arti Farisi itu saja yang mempunyai arti terpisah. Kita sudah tahu bahwa mereka ingin memisahkan diri dari dunia berdosa. Dan bukankah itu yang memang Tuhan juga perintahkan kepada orang Kristen dan juga kita semua, bahwa kita jangan sama dengan dunia. Tetapi akhirnya yang menjadi masalah adalah mereka akhirnya menjadi sombong, merasa diri paling benar. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, di mana Tuhan Yesus yang berbeda dengan orang Farisi dari dunia yang berdosa ingin keluar dari dunia berdosa menjadi satu kelompok khusus. Tuhan Yesus, Allah yang tinggal di surga yang tidak berdosa, turun ke dalam dunia ini, hidup dalam dunia berdosa. Di sini kita lihat Yesus hadir bersama orang berdosa, bersama pemungut cukai, bersama orang-orang yang ditolak oleh orang Farisi. Maka ketika orang Farisi melihat Tuhan Yesus yang tinggal bersama dengan orang berdosa, mereka merasa diri benar dan akhirnya mengkritik Tuhan Yesus. Maka saudaraku, ya, di dalam Matius pasal 9 ayat 11 dikatakan, Yesus pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi kita lihat di sini, keinginan menyenangkan Tuhan tidak salah. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, membuat kita sombong. Ketika kita berhasil membuat satu kelompok khusus, merasa diri paling benar. Sehingga Tuhan Yesus juga kita kritik. Saudaraku, yang orang Farisi lakukan yang kedua adalah mereka ingin menyenangkan Tuhan dengan taat menjalankan firman Tuhan. Hal itu juga tentu bukan hal yang salah, saudaraku, ya. Karena Tuhan juga ingin kita mentaati firman Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan, mereka puasa, mereka berdoa, mereka menjalankan sabat. Tetapi masalahnya adalah ketika mereka berhasil menjalankan semuanya itu, mereka menjadi sombong dan merasa diri benar. Mereka merasa diri sudah benar karena sudah menjalankan Taurat, sudah benar karena sudah berpuasa, sehingga ketika Tuhan Yesus tidak berpuasa, dianggap tidak menjalankan Taurat. Maka saudaraku, mereka datang kepada Yesus dan berkata, mengkritik Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang tidak puasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Saudaraku, jadi kita lihat, keinginan untuk menyenangkan Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti puasa, beribadah, dan sebagainya, baik sekali, saudaraku. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita ketika sudah berhasil melakukan hal itu, merasa diri paling benar. Sehingga, saudaraku, kehidupan yang sering kita jalani, saya melihat adalah justru kita lebih terjebak kepada Taurat dan orang Farisi, ya. Maka saudaraku, kita perlu hati-hati dalam hal seperti itu. Bukan keinginan untuk menyenangkan Tuhan itu salah, saudaraku. Tidak. Keinginan untuk menyenangkan Tuhan adalah hal yang baik. Tetapi jangan sampai ketika kita berhasil
melakukan kehendak Tuhan, menjalani Taurat, menjalani perintah Tuhan, kita menjadi sombong dan melihat orang lain salah. Hal inilah yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal tujuan kita menyenangkan Tuhan adalah supaya kita dekat kepada Tuhan, bukan? Tapi justru sering terjadi adalah ketika kita menjadi sombong, membuat kita menjauh dari Tuhan. Saudaraku, ada seorang anak yang perfeksionis. Artinya dia ingin sempurna. Bagus kan? Kita semuanya ingin semua sempurna. Ujian sempurna, ya, kerja semua sempurna, bagus semuanya. Kemudian rumah semuanya bersih, sempurna. Nah, saudaraku, itu memang kita ajarkan juga, bukan, pada anak, ya. Kamu harus belajar rajin, semua rapi dan sebagainya, tertib. Nah, saudaraku, inilah yang dilakukan oleh anak ini. Ingin menyenangkan papanya, ingin menyenangkan mamanya dengan mempunyai nilai yang sempurna. Dia setiap hari, setiap kali ketika dia ujian, dia ingin mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Maka dia belajar, saudaraku. Dia belajar. Dan benar, ketika dia mendapatkan nilai 100, dia akan mendapatkan pujian dan hadiah dari para orang tuanya. Dan dia senang sekali. Ya, dapat hadiah. Orang tuanya juga senang sekali. Anggap dia sebagai orang baik. Tapi saudaraku, ternyata ada satu orang bersaksi kepada saya, keinginannya untuk menjadi sempurna, ingin selalu terlihat baik sama orang tua, dan orang tua juga memuji dia terus, membuat dia menjadi beban. Sehingga saudaraku, satu kali, dia waktu ujiannya, namanya manusia kan, ada saatnya bisa salah karena diburu-buru oleh waktu, dia dapat nilai 90, saudaraku. Saudaraku, nilai 90 bagus, saudara? Bagus sekali, saudaraku. Kalau saya bisa dapat 80 pun saya senang, ya. Karena saya udah puas dengan 80, bagi saya mah udah cukup lumayan, ya. Dapat B itu, ya. Tapi anak ini tidak senang, saudaraku. Bagi dia 90 belum sempurna. Yang sempurna adalah 100. Maka saudaraku, dia sedih sekali. Dia merasa gagal. Dia merasa hal ini pasti tidak membuat papa mamanya senang. Dia tidak terima. Padahal sudah 90 kan? Dia ingin 100. Saudaraku, bagaimana dia? Supaya dia bisa terlihat 100, dapat 100. Akhirnya dia mengedit dengan segala cara. Karena sekarang kan ilmu teknologi kan pintar. Tetap membuat supaya nilainya itu 100. Dia pulang, lalu kemudian dia bawa kepada orang tuanya. Wah, orang tuanya memuji, hebat kamu ya dapat 100. Dia jadi senang. Tapi dia tetap merasa bersalah. Karena dia tahu ini bukan kebenaran kan. Nah, saudaraku, ini yang terjadi pada kita. Mengapa ya akhirnya orang Farisi dan kita menjadi munafik? Itulah karena keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Dari mulai keinginan kita menyenangkan Tuhan, kita melakukan Taurat, itu sangat baik sekali. Tetapi ketika kita berhasil melakukan Taurat, kita akhirnya dipuji sama orang-orang kan. Dan kita menikmati pujian itu. Wah, kamu orang rohani. Kamu memang sudah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka kita menampilkan doa yang hebat. Kita tunjukkan sebagai orang yang rajin membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di depan orang. Kita juga suruh orang menjalankan firman Tuhan. Kita juga menasihati orang dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Supaya kita kelihatan rohani. Padahal, saudaraku, mampu tidak kita mentaati firman Tuhan? Tidak mungkin, saudaraku. Ada saatnya kita tidak ingin beribadah, betul tidak? Ada saatnya kita tidak ingin berdoa. Ada saatnya kita tidak ingin membaca firman Tuhan. Tetapi kita supaya kelihatan kita rohani, kita lakukan. Maka kita baca firman Tuhan. Betul sudah mengerti semuanya? Betul sudah jalankan? Tidak. Ketika kita baca firman Tuhan, kita sudah puas membaca firman Tuhan. Kita menyenangkan hati nurani kita. Tapi firman Tuhan kita abaikan. Coba lihat kita. Kita baca firman Tuhan, kita tetap tidak menghormati suami. Kita tetap tidak mengasihi istri kita. Kita memukul istri kita. Kita tidak menghormati suami kita. Kita berontak sama suami kita. Kita berdagang. Ya, juga tetap cara yang salah. Kita baca firman Tuhan. Kita beribadah setiap hari Minggu. Kita mungkin berdoa. Tetapi
kita hanya melakukannya. Kita ingin supaya dipuji orang. Kita supaya ingin tetap hati nurani kita tenang. Tetapi dalam berdagang, kita menipu. Yang penting bagi kita untung-untung. Saudaraku, akhirnya kita jatuh ke dalam kemunafikan. Kita tetap ingin menyenangkan Tuhan, betul. Tetapi ketika kita gagal, kita menutupinya dengan segala kegiatan agama. Supaya orang tidak memuji kita. Maka saudaraku, itu yang terjadi orang Farisi. Makanya Tuhan Yesus tahu. Mungkin di depan orang-orang Israel, mereka bisa membohongi orang-orang Israel. Di hadapan Tuhan tidak. Maka Tuhan katakan kepada orang Farisi, kamu seperti kuburan yang di atasnya bagus sekali, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Hatimu penuh dengan kebusukan. Hatimu penuh dengan ketidakjujuran, ketidaktulusan. Maka saudaraku, mereka melakukan semuanya tidak ada artinya. Dan itu berawal dari keinginan menyenangkan Tuhan. Saya tetap katakan, tidak salah keinginan menyenangkan Tuhan. Tapi yang salah adalah ketika kita berhasil menyenangkan Tuhan, akhirnya menjadikan kita sombong. Membuat setelah itu kita malah menjauh daripada Tuhan. Dengan kita sombong. Karena Tuhan benci kepada orang sombong kan. Dan merasa diri benar. Orang lain yang salah. Karena Tuhan tidak senang kepada orang yang merasa diri benar. Karena Tuhan justru senang kepada orang yang patah hati dan hancur hatinya. Dan merasa berdosa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini kita mau belajar bagaimana kita tetap bisa menyenangkan Tuhan. Bagaimana supaya keinginan menyenangkan Tuhan itu tetap terjaga dan betul-betul akhirnya berkenan kepada Tuhan. Bukan membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku, ketika saya renungkan adalah kita harus menjaga ketulusan hati, saudaraku. Itulah yang saya dapatkan di dalam Mazmur pasal 41 ayat 12. Di situ pemazmur berkata, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku, pemazmur berkata yang membuat dia bisa berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan terus menopang akan pemazmur adalah ketulusan pemazmur. Nah, saudaraku, mengapa ketulusan itu begitu penting? Saudaraku, ketulusan itu akan membuat kita bertahan di dalam setiap situasi. Saudaraku, apa yang dialami oleh pemazmur? Nah, kita bisa lihat ya di dalam ayat-ayat yang kita baca, saya ringkaskan. Saudaraku, ternyata pemazmur mengalami permasalahan yang berat sekali. Dia dikelilingi oleh orang-orang jahat. Ketika dia mengalami kesusahan, teman-temannya datang mengunjungi dia, tetapi dengan dusta. Maka di ayat 6 dikatakan ya, mereka menjenguk aku, tapi sambil berkata dusta. Ketika sudah menjenguk atau mengunjungi pemazmur, mereka pulang menjelekkan akan pemazmur. Di dalam ayat 6 juga saudara bisa lihat ya. Bahkan yang paling menyedihkan bagi pemazmur adalah teman baiknya yang dia percaya. Bahkan teman baiknya itu adalah dia yang beri dia makan. Ya, justru merancang kejahatan terhadap pemazmur. Istilah sekarang itu menusuk dari belakang. Maka dikatakan di ayat 9 kan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudaraku, di tengah-tengah situasi ini, apa yang membuat dia bisa kuat dan tangguh? Ketulusan. Ketulusan akan membuat dia kuat. Ketulusan akan membuat kita kuat. Kenapa, saudaraku? Ketika kita tulus dalam arti kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan dia itu membalas kita dengan baik. Nah, di situ, saudaraku, dengan kita bisa menjaga ketulusan hati kita ketika kita membantu orang, berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan Tuhan, maka ketika orang lain berbalik melawan kita, kita tidak marah. Ya. Kita tahu bahwa manusia memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar. Mereka baik sama kita, belum tentu betul-betul dia baik. Pasti ada sesuatu yang mereka harapkan dari kita. Demikian juga saat kita baik kepada mereka, jangan berharap mereka akan membahas kita dengan kebaikan. Tidak, saudaraku. Saya sudah sering mengalami hal seperti itu. Ya.
Saya baik sama orang lain dengan tulus. Saya percaya kepada dia, membantu dia. Dengan tulus saya melakukan membantu dia, saudaraku. Tetapi saudaraku, justru orang yang sering saya bantu, orang saya yang sering perhatikan, justru dia berbalik menusuk saya dari belakang. Saya sudah sering mengalami hal seperti itu. Tapi saudaraku, saat itu saya belajar untuk tulus. Dengan saya tulus membantu orang lain, tidak mengharapkan apa-apa, imbalan dari dia, maka ketika dia menusuk saya, dia menjelekkan saya tidak sakit hati. Saya kuat. Nah, ketika saya berrelasi dengan Tuhan, saya tahu saya lakukan semuanya adalah karena kasih saya kepada Tuhan. Bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu kepada dia. Maka akhirnya, saudaraku, saya juga tidak marah sama Tuhan. Dan saya menjadi kuat. Tapi ada hal lain juga. Pernah saya mengharapkan apa yang saya lakukan kepada dia akan mendapatkan dampak yang baik terhadap saya. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Maka akhirnya dia bukannya melakukan apa yang saya inginkan, padahal saya sudah bantu dia, memberikan jalan kepada dia sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tapi justru akhirnya dia melawan saya, dia menjelekkan saya, dia menghalangi saya. Saya kecewa sekali. Nah, itu kenapa saya bisa kecewa? Karena saya mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan. Demikian juga sama Tuhan, kan? Kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saya sudah melayani Engkau, saya sudah ikut Engkau, setia mengikuti Engkau. Kok hasilnya seperti itu? Oh Tuhan, saya kecewa sama Engkau. Tidak ada ketulusan. Jadi ketika kita berdoa, untuk apa? Supaya Tuhan berkati. Memberikan persembahan, untuk apa? Supaya diberkati. Beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati. Makanya, saudaraku, ini menjadi ujian bagi kita. Ketika dalam situasi yang sulit ini, kita memaklumi diri berkata, oh Tuhan, ya sekarang saya nggak bisa memberikan persembahan. Sorry ya, saya sudah nggak bisa berdoa lagi. Saya sudah nggak bisa beribadah. Maka saudaraku, ini menjadi ujian. Saya tidak bisa mengamati saudara itu beribadah atau tidak. Tapi saya percaya, tidak semua kita beribadah. Ketika ada kesempatan tidak beribadah, kita langsung tidak beribadah. Ketika ada kesempatan untuk tidak membaca firman Tuhan, kita merasa tidak mau melakukannya. Berarti selama ini kita lakukan hanya untuk mendapat pujian dari para manusia, untuk mendapat berkat dari Tuhan. Itulah namanya ketidaktulusan, saudaraku. Saudaraku, yang kedua, mengapa kita butuh ketulusan di dalam melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, itulah yang akan membuat kita menjadi tidak sombong, di mana kita akan memperhatikan orang lemah. Saudaraku, di dalam ayat 1 ya, pasal 41 dikatakan pemazmur, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang Farisi yang ketika mereka melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat, lalu akhirnya mereka merasa diri paling benar, apa yang mereka lakukan? Mereka memojokkan orang lemah. Mereka menghakimi orang lemah. Kan merasa mereka benar. Mereka merasa diri suci, saudaraku. Aneh bukan, saudara? Yang Tuhan hakimi itu justru orang Farisi, kan? Padahal orang Farisi yang melakukan Taurat harusnya didukung. Ini loh orang Farisi, hai umat Israel, lihatlah contoh mereka. Karena dia merasa diri orang benar, itu yang masalahnya. Dia tidak mau diingatkan lagi. Dia sudah berdosa dan dia tidak butuh Tuhan. Saudaraku, yang menjadi masalah dalam kehidupan dia bukan orang sakit, saudaraku. Tapi orang sakit tapi tidak merasa diri sakit dengan parah. Saudara, ada seorang ibu, ya, dia itu sakit, kencing manis, kolesterol, darah tinggi. Anaknya sudah mengingatkan dia, Mama, jaga diri baik-baik ya. Oh, saya tidak sakit, buktinya saya nggak apa-apa. Makan banyak, tidak mau lakukan pantangan, olahraga. Pokoknya bagi dia, saya nggak merasa apa-apa. Saudaraku, akhirnya setelah berbulan-bulan diingatin, tidak mau dengar, dan dia tidak merasa sakit. Padahal dia sedang sakit, stroke, dan tidak bisa berjalan. Salahkan Tuhan. Dia, saudaraku, masalah kehidupan ini bukan orang sakit. Kalau orang sakit, dia tahu dia sakit, apa yang dia lakukan? Dia akan berobat. Betul tidak, saudaraku? Maka, saudaraku, banyak orang yang kolesterol, kencing manis, darah tinggi, dia tahu dia sakit. Dia datang kepada dokter meminta obat. Dia obat, minum. Nggak apa-apa.
Saya punya jemaat, saudaraku, dari dia umur 40 tahun sampai 75 tahun, nggak apa-apa, saudaraku. Dia tahu dia kencing manis, lalu dia minum obat kencing manis. Dia rutin minum obat, dia jaga makanan. Saudaraku sehat. Tapi ada orang yang umur 40 tahun, dia merasa diri masih muda. Padahal sudah tahu dia sakit. Tapi dia tidak mau merasa dia sakit. Dia tidak minum obat, dia tidak menjaga diri, tidak olahraga, tidak pandang makanan, akhirnya malah stroke. Maka sekarang banyak sekali anak muda yang stroke. Ya. Kenapa? Dia tidak mau merasa diri sakit, merasa diri masih kuat, masih muda, nggak apa-apa. So ini yang juga terjadi kan saat ini, pandemi ini. Banyak orang merasa diri nggak apa-apa. Sekali keluar, pulang, langsung sakit, dan akhirnya mati. Dia, saudaraku, yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah melanggar firman Tuhan, kita merasa diri benar. Tidak butuh Tuhan lagi. Nah, maka saudaraku, di sini ketulusan itu penting. Ya. Ketulusan akan menjaga kita daripada kesombongan. Ketika kita melakukan Taurat, ketika sudah berhasil melakukan Taurat, kita bukan merasa diri benar. Dan tetap tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Nah, itu yang Paulus lakukan. Di dalam melayani Tuhan, apa yang kurang daripada Paulus, saudaraku? Dia sudah hebat sekali. Surat terakhir harusnya dia berkatakan, aku ketika sudah melakukan Taurat, melayani Tuhan, aku merasa sudah layak diterima Tuhan. Harusnya dia bilang begitu kan? Tidak, saudaraku. Dia katakan apa? Di surat Timotius, aku adalah orang yang paling berdosa di antara semua manusia di dalam dunia ini. Saudaraku, itulah ketulusan. Ketika dengan ketulusan kita melakukan Tuhan, melayani Tuhan, kita akan semakin merasa saya orang yang tidak layak. Semakin membaca firman Tuhan, membuat saya semakin tak lihat, wah, ini Tuhan yang suci, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Jaga hati kita. Tulus lakukan apapun. Disitulah akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Amin.